Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk materi, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Aprilian. Hadir. Amanda. Hadir. Andika. Hadir. Aulia. Hadir. Bagas. Hadir. Bulan. Hadir. Kristiana. Hadir. Cynthia Boni. Citra Ayu. Hadir. Indah. Hadir. Erina. Hadir. Vika. Hani. Hadir. Intan. Ezia. Leni. Lupita. Hadir. Maria. Hadir. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya pandemi belum berakhir sebenarnya ya, tapi kita harus bisa menjaga kesehatan. Oke, mengulang materi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang makhluk hidup dan lingkungan. Terutama yang kita titik beratkan di sini adalah lingkungan sekolah, ya, lingkungan sekolah. Di mana kita sebagai makhluk hidup berakal itu sudah seharusnya bisa mengubah pola apa? Pola hidup, ya, pola hidup yang lebih ramah, yang lebih sehat, ya, tidak membuang sampah sembarangan, ya, mengurangi penggunaan plastik, dan kalau bisa kita sudah mulai menanam pohon atau menanam tanaman di rumah. Oke ya, beragam cara bisa kita lakukan demi menjaga lingkungan kita, terutama lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu dengan tidak membuang sampah, terus mengurangi penggunaan plastik, serta menanam pohon. Karena sudah banyak sekarang orang yang lupa bagaimana caranya menanam pohon atau menanam tanaman. Bahkan jarang anak seusia kalian itu bisa bercocok. Sebetulnya masih banyak lagi selain tidak membuang sampah sembarangan dan yang lainnya, seperti pepatah, ya, di mana kebersihan itu adalah sebagian dari iman, ya. Hampir di setiap kepercayaan itu mengajarkan hal tersebut. Guna apa? Guna nanti kalau lingkungannya sudah nyaman, generasi-generasi selanjutnya itu akan nyaman pula menempati lingkungan atau tempat tersebut. Oke, untuk metode pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode diskusi, ya, karena minggu lalu saya sudah beritahu ke kalian kalau minggu depan itu adalah kita melakukan diskusi tentang masalah lingkungan yang ada di sekolahan, ya, terutama gitu. Terus setelah diskusi nanti ada latihan soal, dan sebelum melakukan diskusi nanti akan diadakan pretest terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini saya akan bacakan. Yang pertama adalah di sini peserta didik atau kalian itu dapat menjelaskan masalah lingkungan terbesar yang ada di sekolah itu apa. Terus yang kedua adalah menjelaskan dampak lingkungan
penyebab masalah lingkungan di sekolah. Nah, kamu harus bisa nih mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi sebetulnya di sekolah. Ya, bisa sampai lingkungannya itu seperti itu. Terus yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungan alam sekolah. Siapa nih? Ya, siapa saja? Apakah hanya gurunya aja? Apa hanya tukang kebunnya aja? Atau secara keseluruhan warga sekolah? Yang kelima adalah peserta didik dapat mengidentifikasi masalah lingkungan sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, yang keenam, peserta didik dapat menentukan bagaimana cara lingkungan alam sekolah menjadi lebih sehat dan terawat. Dan yang terakhir adalah merencanakan proyek penyelamatan lingkungan atau BOLIN. Ya, itu. Oke. Sebelum kita mulai lebih lanjut ke materi selanjutnya, kabarnya saya ingin seberapa paham sih kalian tentang materi IPAS yang sudah saya sampaikan. Jadi hari ini kita akan mulai pretest terlebih dahulu. Ya, kalian bisa menjawab di lembar kertas ini dengan saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ya, oke, saya bagikan dulu. Ada lebih? Ada yang lebih? Belum. Oke, 10 menit dari sekarang. Jangan lupa kalian isi nama, kelas, soalnya. Yuk, 10 menit dari sekarang. Yuk, 5 menit lagi. Pertanyaan tidak usah kalian tulis, langsung kalian jawab.
Oke, waktunya selesai ya. Silakan kumpulin berkam. Ya. Oke, waktunya sudah selesai. Kita selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita mulai diskusi ya. Sebelum kita mulai diskusi, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu apa sih yang kalian lakukan apabila melihat sampah itu berserakan, entah itu di ruang kelas atau di luar atau di halaman atau di mana, apa yang kalian lakukan kalau kamu melihat sampah berserakan? Ya, mulai dari buang sampah berarti tempatnya. Oke, ada yang lain? Ayo. Melakukannya dan membuangnya ke tempat sampah. Oke, ada yang lagi? Ya. Mengambilnya. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi ya. Kalau misalkan kalian melihat ada sampah berserakan, ada yang bilang diambil, dimasukkan lagi ke tempatnya atau dirapikan, setelah itu dibuang ke tempatnya. Pernah nggak terpikir oleh kalian sering kan ke Alfa, ke Indomaret, Super Indo dan yang lainnya. Dan sekarang kalau kita perhatikan itu tidak menggunakan plastik. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa minimarket tidak menggunakan plastik sekarang? Agar mengurangi sampah plastik, tidak ada pilihan Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, kenapa di minimarket sekarang tidak menyediakan plastik? Tadi temannya bilang itu untuk mengurangi sampah plastik salah satunya. Ya, kalau kita perhatikan sudah beberapa tahun ini ya beberapa minimarket itu sudah tidak menggunakan plastik. Ya, yang ada kita membawa tas belanja sendiri atau di minimarket tersebut disediakan tas belanja. Oke. Satu lagi. Dari mana kita mendapatkan oksigen? Cuk. Dari mana kita mendapatkan oksigen? Yo. Dari mana kita mendapatkan oksigen? Ayo mulai dari ini. Dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang lain? Dari mana kita mendapatkan oksigen? Temannya bilang dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang lain? Dari mana lagi? Kezia mungkin bisa menjawab. Dari udara. Oke, terus
oksigen. Tadi kami bilang ada dari tumbuh-tumbuhan, dari udara, dari mana lagi? Kita bisa emang menghirup oksigen kalau udaranya tercemar. Enggak kan? Berarti bagaimana caranya supaya lingkungan kita tidak tercemar? Ya, salah satunya yaitu dengan mengurangi polusi-polusi, ya, mengurangi sampah, terus menggunakan terowong asap, ya, agar tidak asapnya tidak ya walaupun dia tetap tersebar malam, tapi setidaknya tidak langsung mengenai masyarakat atau manusia. Sesuai dengan metode pembelajaran kita hari ini dan minggu lalu juga sudah saya beritahu kalau hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang masalah lingkungan, ya, terutama lingkungan sekolah, serta bagaimana rencana proyek untuk menyelamatkan atau penyelamatan lingkungan tersebut atau go green, ya. Di situ kamu nanti mulai merencanakan apakah kamu mau membuat daftar daur ulang, atau kamu nanti di sini akan membuat poster, dan nanti itu setelah proyek itu ada, itu akan diterapkan dan kamu terjun langsung ke lingkungan tersebut. Ya, atau kamu membuat lagu atau apa, nah di sini nanti kita rencanakan. Oke ya, ini saya akan berikan LKPD-nya, nanti silakan kalian diskusikan. Waktu yang saya kasih atau yang saya berikan untuk kalian mendiskusikan ini yaitu kurang lebih 30 menit. Setelah selesai dipresentasikan. Oke? Kita sebelum LKPD ini saya berikan ke kalian, silakan kalian bergabung membentuk kelompoknya masing-masing yang sudah saya bentuk minggu lalu. Yuk. Kalian isi waktunya tadi 30 menit kamu mendiskusikan ini. Masalah apa yang mau kalian ambil di sini? Terus kamu mau mau ambil masalahnya apa? Oke, kelompok ini mau ambil masalah apa? Masalahnya? Lingkungan sekolah kayaknya mengelola
Kelompok ini mau bikin apa? Masalahnya yang mau kamu tampilkan di sini apa? Masalah sampah yang ada di kolong meja. Oke. Terus nanti kira-kira rencana proyek yang akan kalian buat itu apa? Daur-ulang sampah plastik. Yuk dilanjut. Kelompok ini mau ambil masalah lingkungan sekolah yang apa? Bagaimana judulnya yang kamu tampilkan itu apa? Tentang apa? Bersihan kelas atau kebersihan sekolah atau kebersihan apa? Kebersihan sekolah. Nah, terus nanti proyek yang akan kalian buat itu berupa apa? Berupa poster. Oke. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 6, kamu mau mengambil masalah apa yang mau kamu tampilkan di sini nanti tentang masalah lingkungan sekolah? Hemat air. Oke. Terus rencana proyek yang akan kalian buat? Ya belum apa kamu membuat daftar ulang, daftar ulang, atau mau buat apa namanya poster, atau mau buat lagu, atau buat poster. Oke, yuk. Oke, 30 menit sudah selesai. Silakan kalian presentasikan ke depan masalah apa yang mau kalian ambil dari masing-masing kelompok. Setelah itu proyek apa, rencana apa yang mau dibuat buat proyeknya dari masalah tersebut. Oke ya, saya tunjuk aja ya siapa duluan yang maju. Silakan nanti kalian presentasikan ke depan. Yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh temannya. Oke ya, untuk yang pertama saya panggil kelompoknya Hani dulu. Oke Han, silakan kalian presentasikan ke depan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Prasela. Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan tentang masalah lingkungan sekolah. Tiga masalah lingkungan terbesar di sekolah, seperti mengotori kelas, sampah plastik ceteran, dan membuang sampah sembarangan. Dampak dari masalah lingkungan tersebut adalah lingkungan menjadi tercemar dan kotor serta membawa penyakit. Penyebab dari masalah lingkungan itu adalah siswa banyak yang membuang sampah di kolong meja, menumpuk sampah plastik di tong sampah hingga berceceran. Masalah tersebut berkaitan dengan bidang kami karena kami adalah siswa sekolah juga bertugas untuk merawat lingkungan sekolah. Nomor 5, kita juga bertanggung jawab. Seluruh warga sekolah juga bertanggung jawab seperti guru, siswa-siswi, penjaga sekolah, dan lain-lain untuk merawat lingkungan sekolah. Solusi agar lingkungan sekolah tetap sehat dan bersih adalah seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kerapihan kelas. Rencana untuk menindaklanjuti solusi tersebut dengan cara mengurangi sampah plastik dan membawa tempat makan dan botol minum dari rumah, tidak menumpuk sampah, dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Rencana saya untuk membuat proyek tentang poster Go Green tentang kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Hani. Di sini dia akan mengambil satu masalah yaitu tentang lingkungan sekolah berupa banyaknya sampah yang berserakan ya. Dan dia akan membuat poster nantinya.
Oke, untuk kelompok yang selanjutnya yaitu kelompoknya Bagas atau kelompoknya Maria. Silakan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mengidentifikasikan masalah lingkungan di sekolah. Saya di sini menemukan masalah sampah di kolong meja. Jadi dampak yang bisa disebabkan oleh sampah di kolong meja bisa menjadi sarang nyamuk, apalagi sarang nyamuk DBD, dan kita akan merasa tidak nyaman di kelas ya, tersebut. Nomor 3, murid yang malas. Penyebab masalah lingkungan tersebut adalah murid yang malas membuang sampah pada tempatnya, jadi membuang sampah di kolong meja. Masalah lingkungan tersebut berkaitan dengan bidang kalian berkaitan karena kita mengambil jurusan administrasi perkantoran. Jadi jika kita sudah bekerja di kantor, kita juga harus merawat kebersihan kantor tersebut. Yang bertanggung jawab atas merawat lingkungan sekolah adalah semua warga sekolah termasuk guru dan murid-muridnya. Solusi agar lingkungan tersebut sehat dan terawat adalah piket harus berjalan setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, mengadakan Jumat bersih. Rencana tidak lanjut dari solusi yang kami lakukan lebih ditegaskan pada warga sekolah tentang membuang sampah pada tempatnya, bahkan diberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Proyek untuk bebernya yaitu kelompok 5 akan membuat hiasan dari sampah anorganik seperti sampah plastik, teh gelas atau lain. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Bagas. Dimana di sini masalah yang diambil adalah tentang banyaknya sampah yang ada di kolong meja. Ya, ini karena apa? Karena kurangnya rasa sadar kita. Ya, habis makan malas membuang sampah ke tempatnya, dibuang ke padahal sebetulnya itu akan menjadi sarang penyakit, sarang nyamuk. Ya, yang terkena siapa? Kalian yang ada di tempat tersebut. Dan dia akan mengangkat membuat proyek berupa daur ulang sampah, terutama dari sampah plastik. Oke, terima kasih untuk kelompok Bagas. Next, selanjutnya adalah kelompoknya Renia. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmati dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil tinjauan kami tentang masalah lingkungan sekolah yang bertema lingkungan kotor. Sebutkan 3 masalah lingkungan terbesar yang kalian temui di sekolah. 1. Mengotori kelas, merusak fasilitas sekolah, membuang sampah sembarangan. Dampak masalah lingkungan tersebut adalah kita menjadi tidak nyaman untuk melakukan pembelajaran. Jelaskan penyebab masalah lingkungan di sekolah tersebut. Kurangnya kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah. Apakah masalah lingkungan tersebut berkaitan dengan bidang keahlian kalian? Ya, karena kita harus melindungi wilayah sekolah agar tetap bersih dan nyaman untuk dipakai belajar. Menurut kalian, siapa saja yang bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungan sekolah? Seluruh siswa sekolah, seluruh guru, dan seluruh penghuni sekolah. Berikan solusi agar lingkungan alam sekolah menjadi lebih sehat dan terawat. 1. Pembuangan sampah kepada tempatnya. Usahakan bawa tempat makan sendiri. 3. Buat jadwal piket. 4. Jangan buang sampah ke kolong meja, itu akan menyebabkan banyaknya nyamuk. 7. Ya.
Jelaskan rencana tindak lanjut dari solusi yang kamu temukan. 1. Membuat puisi bertema Go-Green. 2. Melakukan kegiatan Jumat bersih. 3. Melakukan piket kelas. 4. Melaksanakan tata tertib dengan baik. Rencana proyek penyelamatan lingkungan kami yaitu membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Wirawati, di mana di sini dia akan mengambil masalah besar yaitu tentang lingkungan yang kotor. Ya, nanti proyeknya dia akan membacakan puisi, mungkin nanti dibacakannya bisa di luar lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar ya, atau di jalan. Ya, gitu. Oke, untuk diskusi kita hari ini selesai ya. Yang dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini yaitu setelah kita membahas materi ini, saya harapkan kalian dapat mengimplementasikan ya apa yang ada di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing ya. Jadi apa yang sudah kalian terapkan itu bisa kalian terapkan lagi di luar lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya kalian terapkan di sekolah, tapi kalian menerapkannya di luar sekolah. Oke, sebelum menutup ada bonus lagi buat kalian yaitu berupa latihan soal. Oke, ini akan saya bagikan kurang lebihnya 10 menit kalian menjawab. Oke? Oke. Waktunya tidak banyak, hanya 10 menit. Iya dong. Saya aja deh. Oke. Edit.
Oke? Oke, selesai materi kita hari ini, di mana kita sebagai generasi yang hebat tumbuh dari lingkungan yang bersih, nyaman, serta sehat. Oke, saya cukupkan sekian. Di minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu berupa langsung pembuatan proyek ya. Pembuatan proyek, karena tadi kan kalian sudah merencanakan. Nah, untuk minggu depan kita sudah langsung membuat proyeknya seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.